Seseorang yang seringkali mengalami kisah atau kejadian tidak sadar bahwa sebenarnya itu adalah salah satu petunjuk untuk dirinya. Atau bahkan bisa saja itu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam setiap kejadian. Bila kita sedang tertimpa masalah atau mengalami hal-hal yang berulang, tentu kita merasa penasaran dan bertanya-tanya apa makna dari hal yang telah diterimanya. Seseorang yang betul-betul menginginkan jawaban, tentu saja ia akan berusaha untuk mendapatkan jawabannya. Dari berdoa, berzikir, atau untuk orang muslim akan melakukan sholat istikharah ataupun tahajud untuk mendapatkan petunjuk atau jawaban dari permasalahan yang ia hadapi itu. Bagi orang yang melakukan lelaku atau tirakat, seringkali mengalami bisikan-bisikan yang sebagian ada yang mengartikannya sebagai instruksi atau petunjuk untuk dirinya. Hal tentang bisikan ini tentu penjabarannya sangat kompleks, karena akan berbeda pemahaman satu dengan yang lainnya. Tentu saja kita harus tetap hati-hati dan waspada akan bisikan-bisikan ini, karena bermacam-macam tujuan di dalamnya yang terkadang samar untuk diartikan. Perjalanan SP sejak kecil diharuskan mampu mengolah kemampuannya mendengar dan merasakan setiap isyarat yang akan tersampaikan atau diterima olehnya secara bertahap. Mulai dari hal-hal sepele hingga hal-hal besar di luar logika. Kemana arah kakinya melangkah, apa yang harus dikerjakannya, bahkan apa yang sebaiknya tersampaikan di dalam ucapannya. Pembelajarannya adalah seumur hidupnya. Ia semakin terasah untuk semakin berhati-hati. Jiwanya harus tenang, logikanya harus terasah. Hatinya harus bersih dari segala angkara murka. Karena bila hatinya sedang terisi oleh angkara murka, yang terjadi adalah idu geni, yaitu ucapannya bisa terjadi meski itu adalah hal-hal yang mengerikan, merugikan akan terjadi kepada siapapun. Kemampuan batinnya membaca isyarat harus tetap terasah untuk mendengar apapun, merasakan getaran energi sekitar dan alam, melihat fenomena yang terlintas sebagai pesan tersirat, bahkan tersurat. Dipadukan dengan kemampuannya menganalisa dari segala hal yang harus ia pelajari dan ingat di dalam memori ingatannya. Ilmu yang ia pelajari ada yang alami dari bakatnya, ada yang harus dipelajari secara keilmuan umum dan spesifik, ada yang ditemukannya secara tiba-tiba, ada yang tidak sengaja didapatnya sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam pengalaman perjalanannya. Juga ada yang bertambah dengan sendirinya yang kadang membuatnya bingung. Memang ia adalah sosok yang tak biasa dan tak terduga. Semakin banyak ilmu yang ia bagikan, maka semakin bertambah berlipat-lipat ilmu baru yang ia dapatkan dari berbagai arah dengan segala macam cara.
bagai seluruh indranya menangkap setiap peristiwa yang tak biasa dan tak terpikirkan oleh siapapun. Hidupnya senantiasa di dalam perang perjalanan batin, perjalanan isyarat yang terasa aneh bagi orang kebanyakan. Semuanya mengalir begitu saja. Sebagian besar sangat menuntut kepatuhannya terhadap isyarat. Tetapi juga sering terjadi isyarat atau instruksi yang hanya sebagai ujian atau godaan dan gangguan untuk menggagalkan proses perjalanannya. Yang uniknya, bahkan kegagalan dan penderitaannya adalah juga bagian dari ketersengajaan peristiwa untuk beliau berubah haluan yang justru menolongnya. SP adalah sosok yang kehidupannya penuh dengan pakem yang unik, bahkan terlihat aneh. Ia tak pernah merasa rugi akan setiap hal yang terlihat merugikannya, karena semua akan terganti dengan cara lebih baik dan lebih indah, dengan cara yang tak disangkanya. Kesabarannya menjadi kelegaan yang luar biasa di hatinya, meski sakit perih yang dirasanya tak main-main mengguncangnya, bahkan mengguncang peristiwa-peristiwa skala nasional, bahkan dunia. Tetapi logikanya yang berkembang, hatinya yang tulus dan penuh kasih, senantiasa menolongnya untuk kembali berdiri tegak dan tersenyum. Beliau harus sangat jeli dan sangat berhati-hati di saat sedang menerima isyarat, karena tak jarang bisikan setan yang sangat lembut pun ingin menjatuhkannya ke arah pemahaman yang salah hingga menggagalkan dan menghancurkannya. Setiap isyarat yang didapatnya haruslah ia pertimbangkan sangat hati-hati dan amat sangat cepat, karena sangat banyak isyaratnya, petunjuknya, instruksinya yang muncul hanya sangat sekilas dan muncul satu kali. Misalkan beliau dihadapkan ke arah 2 sampai 3 kota berbeda dengan ketersediaan waktu yang sempit demi menolong banyak nyawa. Beliau harus benar-benar menganalisanya dengan sangat cepat dan hati-hati. Karena bila salah arah, maka tugasnya gagal. Waktunya habis dan bebannya akan semakin besar. Otomatis penderitaannya yang dirasakannya akan semakin dalam, dan beliau tidak boleh melanjutkan tugas-tugas berikutnya. Bagai dirinya hidup di dalam video game. Artinya, beliau tidak boleh membenarkan semua petunjuk yang ada. Akan berakibat sangat fatal bagi dirinya dan Nusantara. Itu sebabnya tirakat yang dijalaninya sangat di luar nalar manusia. Ia harus mempertajam batinnya, memperkuat perlindungan dirinya, memenuhi dirinya dengan berbagai ilmu logis dan tak logis. Kemampuannya bagai harus terus naik level dengan berbagai persenjataan yang semakin kuat, yang beliau sendiri tak pernah mencarinya. Semuanya adalah anugerah karomah yang diberikan kepadanya. Bisa dikatakan, setiap waktu dalam kehidupannya adalah isyarat akan berbagai instruksi dan penglihatan yang tak biasa.
dan tentunya sangat tidak boleh salah bila tidak ingin berimbas menjadi keadaan yang berbahaya bagi dirinya dan Nusantara. Semua adalah keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya dan untuk Nusantara.